Gagal itu pengalaman yang pasti dilewati oleh setiap orang. Jatuh, gagal, segala macam pengalaman buruk itu bagian dari hidup kita. Tapi mau terus bangun, bangkit, berjuang dan berusaha terus. Itulah kunci untuk menuju tujuan akhir. Kita akan menyinggung soal kue tiaw panas. Bukan puasa. Romo Koko di sini dan saya bersama seorang yang sangat istimewa, Dehonian yang sangat kalem, lembut, dan yang mendalam sekali hidup batinnya. Telah hadir Romo Petrus Sugiarto SCY. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Kita hadir lagi di sesi antar hati, episode yang keempat. Temanya masih sama, tentang masa Prapaskah. Sebelumnya kita doa dulu ya. Saya minta kesediaan Romo Giarto untuk memimpin doa pembuka kita. Baik, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang penuh kasih, hadirlah di dalam kebersamaan kami. Hadirlah di hati kami dan di hati setiap orang yang mengikuti acara ini dimanapun berada. Berkatilah kami semua agar seluruh hidup kami selalu memancarkan kasih-Mu dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dimuliakanlah nama-Mu yang kudus hari ini dan selalu sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Giarto yang sudah jauh-jauh dari Yogyakarta datang ke Palembang ini dalam rangka rapat dewan. Romo kenalan sebentar dong Romo dengan para netizen yang mulia. Baik. Netizen yang baik. Saya Romo Petrus Sugiarto SCY. Saya lahir di Baturetno Wonogiri, Jawa Tengah. Lalu transmigrasi kelas 1 SD pindah di Sumatera di Rimbo Bujang, Muara Bungo, Jambi. Lalu saya masuk seminari setelah tamat SMP, masuk kongregasi SCY tahun 92, lalu ditabiskan menjadi imam tahun 2001. Dan sejak itu saya berkarya 3 tahun di Jambi, 2 tahun di San Frades di paroki. Lalu setelah itu di Yogyakarta, ke seminari Palembang kurang lebih 13 tahun, kembali ke Yogyakarta lagi sudah 2 tahun terakhir ini, menemani para frater yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi imam. Jadi beliau posisi terakhir pelayanannya sebagai rektor Skolastikat SCY Yogyakarta. Percaya nggak percaya, wajah beliau tampak jauh lebih muda daripada wajah Romo Koko kan? Padahal beliau ini adalah guru saya, mentor saya. Ketika saya masih frater, beliau menjadi pembimbing rohani saya. Dan suatu kehormatan kalau siang hari ini kita bisa satu meja Romo, kita bincang-bincang tentang hidup rohani Romo. Tapi sebelum masuk ke tema Romo, pengalaman yang paling membahagiakan Romo Giarto sebagai seorang imam Dehonian. Paling membahagiakan bagi saya sebagai seorang Dehonian adalah ketika saya berada di tengah para konfrater, berada di tengah umat, dan bisa berbuat banyak hal yang baik untuk banyak orang. Jadi sukacitanya kalau berbuat baik. Kalau sukacita Anda apa? Menjadi kaya, menjadi terkenal, menjadi panutan. Kalau saya bahagianya kalau dapat sepiring kue tiaw panas. Dan itu yang akan jadi bahasan kita, Romo. Kita akan menyinggung soal kue tiaw panas. Bukan puasa. Soal puasa sebagai latihan rohani. Romo, cerahkan kita dong, Romo. Banyak orang sekarang ini intermittent fasting, orang puasa demi kesehatan. Apa bedanya Romo dengan puasa sebagai latihan rohani? Saya pernah menemukan salah satu sumber tentang puasa yang menyebut begini. Puasa itu berasal dari kata upavasa, yang artinya mendekatkan diri pada atau berada di dekat. Maka yang menjadi hakikat
dari puasa adalah tujuan untuk mendekatkan diri pada Dia yang menciptakan kita, pada Dia yang di atas. Kepada siapa kita berpuasa, itulah yang menjadi tujuan. Kita mau berada di dekat. Dan ketika kita ada di dekatnya, maka segala hal yang lain itu menjadi relatif. Termasuk makan dan minum, mengurangi ini dan itu bagian berikutnya. Ketika orang sudah merasakan sangat intens berada di dekat Dia, maka hal-hal yang lain itu bisa dengan mudah itu dinomorduakan. Sehingga ini yang akan membawa orang pada perubahan hidup, perubahan hati. Sampai di situ dulu. Luar biasa, Romo. Saya juga teringat dengan seorang Bante yang mengajari teknik meditasi. Beliau mengatakan ketika kita sudah merasa dekat dengan yang ilahi, maka semuanya relatif. Termasuk apa yang dimakan. Kata beliau ya, saya sih percaya nggak percaya ya, kan kita nggak mengalami ya. Kata beliau sih ketika menyatu dengan jiwa murni Sang Pencipta, ketika kita makan itu tidak ada lagi rasa asin, manis, nikmat, tidak enak, tidak ada lagi. Yang ada itu hanya keras, lembut, panas, atau dingin. Sementara rasa menjadi relatif, kata beliau ya, Romo ya. Kalau saya sih semua hajar ya. Romo, kalau yang terutama itu mendekatkan diri pada yang ilahi, lalu puasa itu secara praktis kita sebagai orang Katolik, bagaimana harus dihayati, Romo? Puasa sebagai latihan jasmani, dalam arti kita tidak makan, tidak minum, atau mengurangi ini dan itu tetap penting sebagai sebuah latihan. Penting artinya pengendalian diri itu kan mulai dari hal yang sederhana. Kalau soal sederhana saja kita tidak bisa move on, tidak bisa menyelesaikan, kita juga akan mengalami kesulitan untuk hal yang lebih serius. Maka seperti aturan-aturan puasa, aturan pantang, itu penting juga kita ikuti. Itu sebagai kesempatan kita untuk latihan. Bahkan kalau kita mengikuti gereja kita itu kan secara universal memberikan aturan pantang dan puasa itu sangat ringan. Bahkan terlalu ringan. Kalau di Keuskupan Agung Semarang, Bapak Uskup itu membuat aturan yang sedikit lebih berat. Begini, kalau puasa itu kan hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Jumat Agung. Itu dilalui dengan hanya boleh makan 1 kali dalam sehari. Bukan 1 kali kenyang, tapi seluruh hari itu betul-betul makan 1 kali saja. Di Keuskupan Agung Semarang. Maka yang tidak biasa yaitu perjuangan yang berat. Dan menurut saya ini penting untuk kita betul-betul merasakan lapar sungguh itu bagaimana. Kita merasakan kekurangan, tidak ada makanan itu bagaimana. Itu sebagai latihan fisik, latihan jasmani. Dan yang seperti itu, sekalipun itu berat dan susah kita lakukan, kita mesti ingat, itu bukan tujuan kita. Itu sarana untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Itulah cara untuk kita melatih diri dari hal yang materi, yang fisik. Kita mau juga latihan hal-hal yang lebih mendalam, lebih rohani. Disitulah puasa itu juga menjadi bagian dari latihan hidup. Latihan hidup, baik hidup secara jasmani, hal materi, hal fisik yang kita kendalikan, maupun juga melatih hal yang spiritual. Maka di situ kita menjadikan puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri. Maka ada sisi formatio di dalam puasa itu. Sisi formatio, pembentukan diri, pengolahan diri, dan membawa diri kepada sesuatu yang semakin baik, semakin berkualitas, dan menuju kesempurnaan lewat puasa itu.
Dengan belajar menunda kenikmatan, rasa kenyang, menunda rasa enak yang fisik, tanpa sadar kita menjadi pribadi yang lebih resilient, lebih tangguh, lebih tahan uji, Romo ya. Dan mungkin lebih empatik juga, Romo, terhadap penderitaan sesama. Romo melihat buah-buah ini, korelasi antara puasa dengan menumbuhkan empati pada orang lain, Romo. Begini, kalau kita kan sering melihat atau mengajak orang untuk memberi perhatian kepada orang miskin, orang yang tidak punya makanan, orang yang kelaparan. Kadang-kadang kita hanya ada di tataran pengetahuan, kita berbicara, mengajak, tapi bahwa saya pernah merasakan bagaimana lapar, itu membuat empati kita juga tumbuh. Benar. Saya betul-betul lapar itu begini. Maka ketika saya sering merasakan lapar, saya bisa melihat ketika orang keleleran tidak punya makanan, saya bisa merasakan bagaimana menderitanya orang itu, dan ketergerakan hati saya juga lebih mudah berjalan menuju situasi seperti itu. Sebagai Romo, kita ini teman-teman seringkali ada dalam posisi serba salah. Kita doanya biasa kalau sedang pesta makan bersama, entah ulang tahun atau wedding atau pesta Imlek misalnya, kita harus berdoa, peduli kepada orang lain, memohonkan rezeki bagi yang lain, sementara di depan kita itu ada babi guling gede banget gitu. Kadang-kadang merasa bersalah, Romo. Kadang-kadang merasa bersalah, dan saya pikir tadi yang saya patut garis bawahi dari Romo Giarto adalah tentang konektivitas antara puasa dengan empati bagi sesama yang menderita. Nah, saya harap teman-teman yang berpuasa, ingat ya, berpuasa bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk keselamatan dirimu, tetapi dengan berpuasa kita terhubung untuk menjadi lebih peka terhadap yang lain dan do something untuk yang lain yang sedang menderita, karena kita sendiri lebih dulu merasakan. Romo, kesulitan apa yang Romo rasakan ketika berpuasa atau berpantang? Kalau Romo, nanti saya sharing kesulitan saya apa. Boleh sambil minum, Romo, aman, Romo. Minum dulu ya. Minum dulu. Cheers. Kesulitan pribadi Romo saat berpuasa atau berpantang. Ada dua hal tadi yang saya sebut tentang puasa ya, kecuali melatih hal fisik, itu jelas kesulitannya. Kita sementara mengekang diri untuk tidak makan ini dan itu, di sekitar kita itu selalu ada banyak makanan. Itu tantangan tersendiri. Kita kalau tidak ada makanan, sudah tidak ada perintah pun kita tidak sulit untuk berpuasa. Jadi anak-anak kos yang di sana lebih mudah berpuasa. Tantangannya itu kita sementara punya niat, di sekitar kita berhamburan makanan, dan kadang-kadang kita juga merasionalisir dengan daripada membuang-buang makanan, lalu kita menyelamatkannya, lalu selesailah puasa kita. Right. Itu satu tantangan. Tapi yang lain, yang tantangan yang jauh lebih dalam, yang lebih serius, soal dari hakikat puasa sendiri tadi, di mana upaya saya untuk mendekatkan diri pada yang ilahi itu sering dibenturkan pada entah itu kesibukan-kesibukan, kurang disiplinnya saya menata waktu, kurang memberi prioritas pentingnya untuk upaya secara spiritual, rohani, betul-betul menyediakan waktu, menyediakan kesempatan untuk duduk, hening, tenang, berdoa, entah doa apapun, berefleksi, dan itu yang jauh lebih sulit daripada menahan makan dan minum. Kita betul-betul mau secara spiritual itu membuat tangga yang semakin naik, semakin dekat dengan yang ilahi dalam proses berpuasa itu tadi. Upaya itu yang tantangan kedua yang memang lebih berat. Kalau saya menyadari, Romo, tiap kali saya lapar, saya akan jadi cranky, gampang marah, gampang tersinggung, Romo. Karena bagaimana ya, asupan gulanya nggak sampai ke otak ya. Jadi hanya sampai di tenggorokan. Romo, tips dong, Romo, yang praktis.
kalau kita tergoda untuk marah atau memiliki emosi negatif selama puasa, itu apa yang Romo biasa lakukan supaya kita benar-benar bisa balik ke jalur mendekatkan diri pada Tuhan dan tidak ikut jalur emosi kita? Kita harus tenang, hening. Ketika kita mulai dikuasai oleh emosi, baik dari pikiran maupun mulut, kita mau meletupkan banyak kata yang biasanya itu menyakitkan, kita sadari itu, lalu kita diam sejenak, tarik nafas, lalu sadari bahwa apa yang kita katakan dalam kondisi emosi itu, biasanya kata-katanya tidak menyejukkan, biasanya kata-katanya menyakitkan atau melukai atau kata-kata yang tinggi. Nah, supaya daripada saya mengatakan banyak, lebih baik saya diam sejenak, menahan diri untuk tidak berkata-kata sampai saya betul-betul menemukan kondisi diri saya itu sudah cukup tenang, stabil, baru bisa memilih kata-kata dengan tepat untuk dikatakan kepada orang lain. Syukur-syukur sampai orang lain tidak bisa membaca bahwa kita itu ternyata sedang emosi. Wah, luar biasa. Susah tapi bos. Susah. Saya juga berjuang untuk itu. Mematikan ego dalam proses puasa lebih-lebih adalah tantangan pribadi saya, Mo. Dan apalagi Romo tahu saya meletup-letup dan sangat ekspresif. Kadang-kadang dalam masa puasa itu seperti tidak ada filter ya. Karena rasa lapar yang demikian menggoda itu membuat kita seringkali sumbunya makin pendek. Ada letupan sedikit langsung der gitu ya, ada pancingan sedikit langsung bereaksi. Maka penting teman-teman apa yang Romo Giarto tadi katakan, menjadi sabar pada diri sendiri, melihat dirimu dengan objektif. Dan Romo, saya pernah membaca katanya salah satu latihan rohani yang paling sulit dilakukan pada saat puasa itu adalah berusaha memberi nama emosi kita. Oh, saya lagi marah ya. Oh, begini ya marah itu. Oh, saya lagi kecewa ya. Oh, begini ya kecewa itu. Jadi, alih-alih kita membuang marah kita kepada orang lain, Anda nikmati marah itu sebagai bagian dari proses diri sendiri dengan cara memberi nama. Dan saya beberapa kali melakukan ini dan ini efektif. Oh, saya lagi jengkel ya sama Dominik atau sama Krista. Oh, saya lagi jengkel. Lalu saya akan coba untuk ini, Romo, untuk kecewa itu begini ya. Mengidentifikasi, memberi nama. Itu Romo. Kalau Romo, apa yang membuat jengkel selama tugas sebagai formator? Apa yang membuat Romo sering marah itu sebagai pendamping para frater? Pada umumnya banyak orang juga menjadi marah ketika apa yang menjadi targetnya, yang menjadi harapannya tidak bisa diwujudkan. Apa yang diharapkan harusnya frater itu bisa melakukan ini, harusnya frater ini begini, tapi ternyata yang saya lihat itu jauh dari harapan. Itu kan muncul kekecewaan, kejengkelan. Itu yang konkret dong, konkret apa yang sering dong. Buka aja kartunya, nggak apa-apa, satu aja mau apa mau. Ya masih jadi perjuangan kami yang masih muda. Ini saja yang sederhana. Mestinya kalau masuk kapel itu 5 menit sebelumnya sudah komplit, sudah siap doa. Jelep. Tapi ternyata sampai doa itu sudah mulai, masih ada yang masuk, sudah mulai seperempat, masih ada yang terlambat. Itu salah satu dari banyak hal yang bisa membuat kita kecewa terhadap target belum tercapai, harapan belum bisa diwujudkan. Tapi ya itu namanya proses, formatio. Namanya masih berlatih, masih latihan, masih dalam proses pembentukan, yaitu yang terus harus diingatkan dengan kesabaran. Kalau mereka sudah tidak begitu lagi kan sudah tidak perlu pendamping, sudah bisa berjalan sendiri. Malah nanti saya tidak ada pekerjaan di sana.
Dan teman-teman luar biasa, ada berapa frater sih Mo? Informasi untuk kita semua. Ada 38 frater. Ada brudernya? Di rumah skolastikat yang di Paperingan ada 8 frater. Jadi ada 46 frater. Wow. Lalu ada 7 imam yang mendampingi dan tinggal di 2 rumah itu. Luar biasa. Luar biasa ya. Panggilan untuk kongregasi kita SCY cukup berlimpah ya Romo ya. Ya. 50 sekian, demikian juga berasnya berlimpah kan Romo beras. Aduh luar biasa. Pasti mereka butuh makan sehari 3 kali dalam porsi orang-orang yang masih muda, energik, butuh dan banyak kalori. Banyak kalori untuk berpikir. Jadi Anda yang mau terlibat dalam pendidikan para imam SCY, para bruder SCY, Anda bisa membantu Romo Giarto dengan cara transfer ke sini. Ini bukan ujung-ujungnya minta duit, enggak. Tapi kalau Anda terpanggil untuk membantu pendidikan para imam melalui Romo Giarto, Anda bisa transfer ke sini sekali lagi, dicatat saja. Dan nanti silakan menghubungi nomor Romo Marwoto di sini. Ya, terima kasih cinta Anda. Dan Romo terakhir, Romo tadi mengatakan dalam pergumulan sehari-hari dalam menghidupi puasa pantang, orang dimasukkan dalam lanskap formatio yang tidak sekali jadi, tidak langsung petik jari itu jadi. Kalau puasa gagal di tengah jalan, kalau pantang gagal di tengah jalan, kalau orang masih kembali pada kelekatan-kelekatan, kefanaan di tengah masa Prapaskah ini, apa yang sebaiknya dibuat, Romo? Gagal itu pengalaman yang pasti dilewati oleh setiap orang. Jatuh, gagal, lalu segala macam pengalaman buruk itu bagian dari hidup kita. Tapi mau terus bangun, bangkit, berjuang dan berusaha terus, itulah kunci untuk menuju tujuan akhir. Suksesnya di situ. Ketika orang tidak lelah untuk bangkit, ketika orang tidak bosan untuk berjuang terus meskipun kegagalan demi kegagalan juga dilampauinya. Begitu. Luar biasa. Dan sebagai penutup kita akan minta Romo sharing. Tadi di awal video ini pertanyaan pertama saya, apa yang membuat Romo bahagia? Dan di penghujung video yang sekarang Romo akan bertanya pada Romo Giarto, apa kegagalan Romo sebagai imam dehonian yang membuat Romo terpuruk dan sedih, tapi juga sekaligus mengapa Romo memilih untuk bangkit kembali? Silakan Romo. Saya lama di formasio ya, dari tahun 2007 saya masuk ke formasio, mulai dari bertemu dengan Romo Joni waktu itu masih tingkat 1 di skolastikat, sampai sekarang menemukan beliau sudah sedemikian besar. Saya masih di formasio terus, belum lulus-lulus. Dan dalam perjalanan selama itu, yang sering membuat saya merasa gagal dan sakit, kecewa, itu kalau melihat orang-orang yang saya dampingi, yang saya bimbing, yang saya latih, itu akhirnya meninggalkan jalan pilihannya, mengalami kegagalan demi kegagalan dan tidak mau bangkit. Gitu. Kalau yang jatuh, yang gagal, yang buat banyak kesalahan itu oke, itu no problem, semuanya melakukan dan tidak masalah. Tapi ketika mereka yang gagal lalu tidak mau bangkit, menyerah lalu pergi, itu yang menyedihkan. Bahwa dia pergi meninggalkan jalan panggilan, kalau memang itu dia karena menemukan sesuatu yang baik, yang cocok dengan jalan hidupnya, it's okay, tidak masalah.
kita juga ikut bahagia bisa membantu orang memilih jalan hidup terbaik. Tapi kalau orang kemudian menyerah dalam perjuangan karena gagal, karena tidak tahan banting, tidak tahan sakit dan jatuh, lalu menyerah dan pergi tanpa arah, itu yang pengalaman paling menyedihkan. Wow. Bagaimana cara Romo untuk bangkit dari pengalaman itu? Saya datang kepada Dia yang mengutus saya di situ, kepada Tuhan sendiri. Saya minta kekuatan, Tuhan, saya sudah melakukan apa yang saya bisa. Apa yang saya bisa lakukan, saya sudah lakukan. Selanjutnya terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan yang punya kehendak, saya tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Jadi ya sudah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, dan saya berserah. Itu saja. Kuncinya berusaha sekuat, semampu saya bisa, berdoa dengan segenap kesungguhan, lalu berserah seluruhnya. Itu saja. Very deep indeed, Romo. Terima kasih untuk percakapan rohani ini, dan saya harap percakapan kami mencerahkan kita semua. Thank you, Romo. Saya juga dicerahkan oleh nasihat-nasihat bijak Romo, perspektif baru tentang puasa bukan sebagai usaha manusia pertama-tama. Nanti Anda bisa mendalami lagi video pertama dalam seri Antara Hati Kita dengan Romo Andreas Suparman, provinsial kami. Beliau juga mengemukakan hal yang sama, yang juga sangat mendalam. Dan kita jumpa di seri Antar Hati yang berikutnya. Setiap hari Rabu akan tayang video-video seputar percakapan rohani seperti ini. Romo, mari kita berdoa. Nanti di ujung doa seperti biasa kita tradisikan bersama-sama. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Minta doa dari Romo Giarto dan berkat ya Romo ya. Lalu kita tutup bersama. Hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Monggo Romo. Mari bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, melalui kasih hati putramu kami datang kepadamu. Kami mohon berkat-Mu, mohon kekuatan, mohon curahan rahmat untuk kami, untuk orang-orang yang sedang mengikuti acara ini dimanapun berada. Berkatilah hidup kami, supaya hati kami menjadi sarana-Mu untuk mengasihi orang lain, untuk melakukan banyak hal yang baik, untuk terlebih mendekatkan diri dan membawa orang kepadamu. Berkatilah segala rencana, seluruh hidup, dan juga orang-orang yang kami kasihi. Dan terlebih dalam masa Prapaskah ini, bantulah kami untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, supaya hati kami semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan hati putramu sendiri. Dimuliakanlah namamu yang kudus, hari ini dan selalu sepanjang masa. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian yang ada di sini dan dimanapun berada yang mengikuti acara ini, senantiasa dalam naungan berkat kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita katakan sama-sama, Romo, Tuhan sayang padamu. 1, 2, 3. Tuhan sayang padamu. Bye, bye, bye. Thank you, Romo. Terima kasih.